Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fi ibadallah wattaqullaha haqqa taqwa wattabi'u hudahu wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Jamaah salat Jumat yang sedang bersimpuh di rumah Allah Masjid Al-Ikhlas, melalui mimbar kali ini saya mengajak pada jamaah, terutama pada diri saya sendiri, marilah kita untuk selalu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya, kapan saja, di mana saja, hendaklah selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita mampu menghirup udara segar dunia. Dengan itu sehingga kita bisa bersimpuh di umat Allah untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada mukadimah tadi saya menyampaikan firman Allah dan sabda Nabi. Insya Allah judulnya nanti saya ambil apa yang sampaikan. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 128, ayat terakhir ini. Allah menyatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Singkat ayat ini, tapi memberikan rasa optimis bagi kita. Sesungguhnya Allah bersama, beserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Mengacu kepada ayat ini, orang takwa dan orang berbuat tidak pernah sepi, selalu dikawal dan didampingi oleh Allah. Kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu, Nabi juga berpesan kepada kita apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Takwa kepada Allah ini tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, apa suara, hendaklah kita selalu berupaya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah? Karena kata Nabi, takwa itu adalah pokok pangkal dari semua urusan. Baik urusan dunia, terlebih urusan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, usikum bitaqullah wa innahu ra'sul amri kullih. Aku berwasiat, aku berpesan kepada kalian, kata Nabi, bertakwalah kepada Allah, sebab takwa kepada Allah merupakan pokok pangkal di dalam urusan apa saja, dunia dan akhirat. Selama kita bertakwa, maka Allah selalu menjadi pendamping kita, pengawal kita. Untuk itulah hadirin yang dinamati Allah, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah judul yang tadi sudah disampaikan oleh MC, apa itu? Dampak
positif takwa dunia dan akhirat. Saya ulang kembali, dampak positif takwa dunia dan akhirat. Kita ini masih di dunia, pada suatu ketika pasti ke akhirat. Tetapi kedua tempat ini itu tergantung kepada ketakwaan kita. Sekarang saya mulai dulu dampak positif terhadap dampak positif takwa terhadap kehidupan di dunia yang sedang kita alami. Monggo nanti dibuka di rumah surat ke-65 surat At-Thalaq mulai ayat 1 sampai dengan 5. Ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita selama kita bertakwa, satu, karena kita hidup ini penuh problema dan masalah yang tidak henti, tidak kunjung padam. Selesai dari masalah, muncul masalah yang baru, selamanya itu. Tetapi selama kita bertakwa kepada Allah, apa dalam surat ke-65 ayat kedua, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadi baginya jalan keluar, solusi pemecahan masalah. Masalah apa saja, selama kita bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya. Monggo rasakan ayat ini, sudahkah kita alami selama ini? Karena hidup ini banyak masalah dan problema, tapi karena ketakwaan kita, Allah akan memberikan jalan keluarnya, solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melewat jalan yang ditunjukkan oleh Allah, maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, ini ada di dalam surat 65 ayat yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan semua urusannya. Urusan apa saja selama takwa kepada Allah, mudah, lancar, gampang, mulus. Rasakan hadirin ini. Sepanjang hidup kita sampai hari ini, sudahkah kita dapat itu? Karena sekali kita hidup di dunia ini banyak masalah problema. Tetapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dan sekaligus dengan memberikan kemudahan setelah kita lewat jalan itu. Yang ketiga hadirin, bisa dilihat dalam surat 65 juga ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan kita kepada Allah, setelah ditunjukkan jalannya, diberikan kemudahan urusannya, lalu diberikan rezeki dari arah dan waktu yang tidak diduga, tidak disangka, tidak diprediksi, tidak direncanakan lebih dulu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki jangan hanya diartikan dengan materi, tidak. Semua yang datangnya dengan tiba-tiba dan menyenangkan, itulah rezeki. Hadirin, tiga, rasakan. Satu, dengan ketakwaan kita, Allah akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, dengan ketakwaan kita, lewat jalan tadi diberikan kemudahan urusan kita. Yang ketiga, lewat jalan sudah kita tempuh dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga, tidak diprediksi, bahkan tidak direncanakan. Bahasa yang sering kita dengar adalah rezeki nomplok. Yang keempat, kita hidup ini, sekali lagi, selalu dihadapkan dengan halal, haram, perintah, larangan, baik, buruk, benar, salah. Tetapi dengan ketakwaan kita, Allah memberikan kepada kita furqan. Furqan itu artinya kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan, memfilter, menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana surga, mana diberikan filter, tidak dicampur. Kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum. Jangan kau campur yang hak dengan batil. Jangan kau campur perintah dan larangan, yang halal dan haram. Jangan dicampur. Supaya tidak campur, kita diberikan furqan oleh surat yang ke-8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan
Wahai orang beriman, selama engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana larangan, mana perintah, mana halal, mana haram. Hidupnya tidak amburadul, terarah dengan adanya furqan ini. 4 hadirin, sementara 4 dulu merasakan ini. Sudahkah kita capai? 1, karena ketakwaan kita, Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan keluar, pasti ada. Setelah kita lewat jalan itu, Allah akan memberikan kemudahan, kemulusan, lancar, gampang, ya, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, kita diberikan rezeki yang dari arah yang tidak diduga-duga. Dan yang keempat, kita diberikan furqan, diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana surga neraka, selama kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, itulah dampak positif takwa terhadap kehidupan kita di dunia. Rasakan 4 ini. Sudah berapa kita, ya? Apakah sudah kita capai 4 tadi? Kalau belum, mari kita tingkatkan untuk takwa kita kepada Allah. Tadi saya bacakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, sehingga kita diberikan jalan keluar. 1, kedua diberikan kemudahan. Ketiga diberikan rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga. Dan yang keempat diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Itu di dunia. Moga mukasabah kita koreksi diri, sudahkah kita dapat tadi? Kalau belum, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu sekarang adalah dampak positif untuk di akhirat. Kita yang hadir ini semuanya mau ke sana. Tidak ada yang tetap di dunia, tidak ada. Tetapi yang kita dapat di akhirat ini nanti, bukan sekarang. Lain dengan yang di dunia tadi. Nanti kita harus lewat tipe 21 dulu. Apa itu? Gang kuburan nomor patokan. Lewat situ dulu, tidak bisa secara. Dan kita ketahui nanti di akhirat apa dampak positif takwa terhadap kehidupan kita di akhirat. Dibuka nanti surat ke-65 ayat yang ke-5. Ayat ini Allah memberitakan kepada kita, dengan ketakwaan kita akan diberikan 2 oleh Allah. Surat ke-65 ayat yang ke-5. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihim wa yu'dzim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan sekaligus mengampuni dosanya dan akan melipat gandakan pahalanya. Ini diberikan Allah nanti di akhirat. Siapa yang dapat? Orang yang takwa. Kalau tidak akan dapat, itu enggak akan dapat. Kalau di dunia mungkin masih bisa, tapi di akhirat tidak mungkin selama orang tidak takwa. Hadirin, akan dihapus kesalahan-kesalahan kita, bahkan di ayat lain akan diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita begitu datang kepada Allah nanti karena ketakwaan kita, banyak dosa diampuni, kita sampai tidak membawa salah dan dosa karena sudah diampuni dan dihapus oleh Allah. Dan yang kedua, akan diberikan pahala yang berlipat ganda, yudhaifu liman yasha, diberikan. Hadirin, kelipatan dari balasan Allah itu di dunia enggak ada. Ya, akan dilipat gandakan pahalanya. Di dunia tidak ada yang ada di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat yang 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa bukti takwa, maka baginya 10 kali lipat. Ini di dunia enggak ada, ini 10 ini enggak ada. Ya, balasannya 10 kan. Termasuk kajian kita di saat ini dibalas 10 kali lipat semua yang kita kerjakan. Bahkan di ayat lain 700 kali.
dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, surat kedua ayat 161, kita diumpamakan menginfakkan harta di jalan Allah itu seperti menanam sebuah biji, tumbuh batang. Batang tadi tumbuh tangkai. Setiap tangkai ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. 1 kali 7 kali 100. Ini nanti di akhirat, di dunia tidak mungkin. Dan itu semua akan kita capai kalau kita selama di dunia ini takwa kepada Allah. Ini kunci pokoknya, ini takwa. Pokoknya kalau kita bertakwa kepada Allah, dunia dan akhirat itu oke, sudah beres, nggak ada masalah. Hadirin, sekali lagi, dengan ampunan maka besar kemungkinan kita akan bebas dari neraka. Dengan pahala besar kemungkinan kita akan menjadi penghuni surga. Karena orang bebas dari neraka itu kalau dosanya sudah dihapus, sudah diampuni, orang akan masuk surga kalau diberikan pahala. Dan orang yang sukses itu tidak lain adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat yang ketiga 185. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa, ya, jadi setiap jiwa ada, semua akan mati. Dan pada hari kiamat nanti akan disempurnakan balasan kita seperti janji Allah tadi. Ampunan dan pahala itu di akhirat. Sehingga dengan ampunan dan pahala itu faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannah, masuk surga, maka dialah termasuk orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil, orang yang bahagia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya orang takwa itu surga. Saya ulang kembali, surga yang telah diciptakan oleh Allah jatah untuk orang-orang bertakwa, bukan semua orang. Tetapi sedikit sekali orang yang beringinan untuk ada ke sana. Firman Allah dalam surat ke-15, surat Al-Hijr ayat 45-46. Monggo. Ayat ini ayat yang sangat menggiurkan, ini ayat-ayat informasi basirah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Ini firman Allah. Surat 15 ayatnya 45 dan 46. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi surga itu jatah untuk orang bertakwa, bukan semua orang. Kata Allah, udkhuluha, masuklah ke dalamnya, bisalamin aminin, sejahtera dan aman. Jadi kita yang hadir ini targetnya surga, dan itulah tempat yang sebaik-baiknya, dan tempat terakhir kita adalah surga. Tapi itu dicapai apabila kita di dunia adalah bertakwa kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa kulli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat. Khutbah yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa direspon, bisa dibuktikan. Yang penting sisa umur kita ini harus kita gunakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena janji Allah yang sangat menggiurkan baik dunia maupun akhirat. Saya ulang kembali secara garis besar, nanti dibuka dalam surat At-Tolak surat 65. Untuk di dunia diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan urusannya, diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dan diberikan kemampuan membedakan mana yang halal, mana yang haram.
Sedang di akhirat kita bebas dari neraka dan masuk surga. Itulah jatah untuk orang takwa. Saya ulang kembali surat 15 ayat 45 dan 46. Insyaallah kita yang hadir ini kalau terpenuhi akan masuk itu. Apa kata Allah? Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa adalah di dalam taman surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah, masuklah dengan sejahtera dan aman. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sampaikan ini, hadirin dalam rangka mengisi seumur masih ada semangat untuk meningkatkan takwa kita kepada haqqatullahi semangat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa syiyamana wa ibadatina bi rahmatika ya kamil. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.